Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk memberangkatkan kita dalam tugas keseharian kita sepanjang hari ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Rahmat Tuhan itu turun-temurun. Tetapi kita jangan lupa saudara-saudara bahwa di dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan akan membalaskan kejahatan dan kesalahan kepada generasi ketiga bahkan generasi keempat. Tetapi di sini memberikan berkat turun-temurun. Jadi tidak membalaskan kejahatan saudara-saudara. Namun demikian kita harus melihat bahwa apa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 20 dengan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hal yang sangat sinkron dan berhubungan. Bahwa di dalam kitab Ulangan pasal 20 juga ditekankan bahwa siapa yang mengasihi Tuhan Allah, maka dia akan diampuni. Dia mengasihi orang-orang yang taat kepada Dia, yang takut kepada Dia. Oleh karena itu kedua nats ini mari kita gabung menjadi suatu kesatuan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Pertama, meskipun orang tua kita melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan akan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu mari kita takut kepada Tuhan. Jika Tuhan memberikan berkat kepada kita, maka itu adalah berkat yang turun-temurun kasih karunia-Nya. Tetapi bagi siapa? Adalah bagi orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, apakah kita sudah menjadi orang yang takut akan Tuhan? Sebenarnya tidak ada orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kalau diperhadapkan kepada Tuhan mereka pasti takut. Tetapi mengapa banyak sekali orang yang tidak melakukan kehendak daripada Tuhan? Mungkin karena Tuhan itu dianggap jauh, atau dikatakan Tuhan itu tidak melihat ini. Padahal di kehidupan kita senantiasa di hadapan mata Tuhan jelas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu takut akan Tuhan adalah menuntun kita supaya kita senantiasa berbuat baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Itu adalah mendasari pikiran kita untuk selalu membuat suatu pemikiran-pemikiran yang indah, mendorong kita melakukan sesuatu. Kita takut kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita lihat pada saat ini banyak orang hanya takut kepada hukum, itu pun jika ketahuan. Banyak orang yang takut kepada atas orang-orang yang bisa menghukum dia jika itu ketahuan. Tapi saudara-saudara ingat bahwa Tuhan yang Maha Mengetahui senantiasa melihat dan memandang kita apa yang kita lakukan setiap saat. Oleh karena itu, mari tetap kita hidup di dalam takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan tidak berarti kita jauh dan melarikan diri dari hadapan Tuhan, tidak. Tetapi takut kepada Tuhan itu adalah pertama, kita senantiasa melakukan kehendak-Nya. Dan kita selalu disertai oleh Tuhan, bahkan bukan hanya kita. Dikatakan di dalam nats kita pada pagi hari ini, Ia akan memberikan rahmat-Nya turun-temurun. Jadi kalau kita takut kepada Tuhan, rahmat-Nya itu bukan hanya kepada kita, tetapi diberikan kepada keturunan kita, kepada generasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Oleh karena itu saudara-saudara, takut kepada Tuhan adalah satu berkat yang begitu besar dalam kehidupan kita. Itulah kita lakukan pada hari ini. Mari kita berangkat melakukan semua tugas dan pekerjaan kita atas dasar takut kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, karena Engkau mengingatkan kami bahwa takut akan Engkau itu akan mendapatkan rahmat yang turun-temurun. Itulah harapan kami dan itulah yang kami sangat
inginkan yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami senantiasa digerogoti oleh kuasa daripada setan dan iblis untuk melakukan yang berlawanan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, atas rasa takut kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan dekat kepada kami dan bersama-sama kami sepanjang hari ini, agar kami melakukan segala kegiatan kami hanya menurut kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.